Oke, kita lanjut untuk materi berikutnya. Jadi selain tuas, pesawat sederhana yang lain yaitu kerek atau katrol. Jadi kalau mau didefinisikan, sebenarnya saya tidak suka definisi sebetulnya. Katrol itu adalah alat yang dapat mengubah gaya tarik ke bawah menjadi gaya angkat ke atas. Nah, nanti ada 3 macam jenis katrol yang mau kita bahas. Yang pertama katrol tetap. Katrol tetap itu seperti ini. Saya pikir dan saya yakin kalian tidak asing lagi dengan kerekan seperti ini. Ini dulu adalah alat yang populer. Jadi kalau orang mau mengambil air dari sumur, itu alatnya itu seperti ini. Belakangan alat ini tidak populer lagi di kalangan masyarakat, tidak sepopuler dulu karena kemudian fungsinya digantikan oleh mesin. Jadi dulu kalau bapak mau mandi itu mesti harus nimba air dulu, menemui bak mandi baru mandi. Tapi tidak apa-apa. Ini bisa digunakan untuk berlatih kita berpikir juga ya. Oke. Seandainya katrol itu saya beri beban 100 Newton, maka untuk mengimbangi beban itu supaya beban itu tidak meluncur ke bawah, saya mesti harus memberi gaya di tali sebelah kiri karena beban saya taruh di sebelah kanan. Nah, pertanyaannya adalah berapa gaya yang diperlukan untuk mengimbangi beban. Nah, kalau kamu perhatikan ini kayak tuas kemarin ya sebetulnya. Karena sebetulnya katrol ini bisa dipandang sebagai tuas sebetulnya. Jadi saya pikir kamu dengan tidak memerlukan energi yang banyak untuk memeras otak, Bapak yakin kamu bisa menentukan nilai F yang diperlukan agar sistem dalam keadaan seimbang, yaitu sebesar 100 Newton. Nah, pertanyaannya adalah berapa keuntungan mekanik katrol tetap? Karena nilai B dan F-nya sama, maka keuntungan mekanik katrol tetap itu adalah 1. Nah, pertanyaannya lagi, loh mengapa keuntungan mekaniknya itu 1 kok bisa mempermudah kita dalam melakukan kerja atau bisa mempermudah kita dalam melakukan usaha? Jawabannya sederhana. Karena ketika kita melakukan gaya ke bawah, itu beban tubuh kita ikut membantu. Jadi jangan heran kalau kamu narik ke bawah itu rasanya lebih mudah dibanding dengan ketika kamu menarik benda itu dengan gaya ke atas. Oke, itu katrol tetap. Katrol yang kedudukannya tetap selama digunakan. Berikutnya adalah katrol bergerak. Gambarnya seperti ini katrol bergerak itu. Jadi coba kamu bayangkan kalau ini tali sebelah kanan saya tarik ke atas, maka katrolnya ikut bergerak. Maka dikatakan katrol bergerak. Nah, kalau misalnya pada katrol itu saya beri beban 100 Newton, maka supaya
seimbang, saya perlu memberi gaya. Nah, pertanyaannya berapa gaya yang saya perlukan agar beban itu tidak meluncur ke bawah. Kamu perhatikan sistem itu. Beban itu ditanggung oleh 2 tali lah istilahnya. Ya sebetulnya itu 1 tali, tapi kita anggap 2 tali, artinya tali yang ada di kiri dan di kanan itu. Beban itu ditanggung oleh 2 tali. Nah, biasanya kalau alam yang ngatur itu adil baginya, masing-masing dapat setengahnya. Karena masing-masing dapat setengahnya, maka nilai gaya kuasa yang diperlukan adalah 50 Newton, setengah dari berat beban. Nah, pertanyaannya adalah berapa keuntungan mekanik katrol bergerak? Nah, tadi kan ketika kita berbicara pada tuas, keuntungan mekanik itu adalah W per F. Nah, W-nya 100, F-nya 50. Berarti keuntungan mekaniknya berapa? 2. Tapi muncul lagi pertanyaan, itu kok gayanya arahnya ke atas? Padahal kan tadi Bapak katakan katrol itu adalah alat yang mengubah gaya tarik, mengubah gaya tarik ke bawah menjadi gaya angkat ke atas. Nah, jawabannya seperti ini. Supaya gaya yang diperlukan itu ke bawah, maka katrol tetap, maksud Bapak katrol bergerak itu dirangkai dengan katrol tetap seperti ini. Nah, kalau misalnya ini saya beri gaya, bisa beri beban 200 Newton, maka beban 200 Newton itu ditanggung oleh 2 tali. Mana tali yang menanggung? Ini tali yang menanggung. Nah, masing-masing dapat setengahnya ini. Sehingga tali 1 menanggung 100 Newton, tali 2 juga menanggung 100 Newton. Sehingga untuk menahan benda itu kita cukup mengeluarkan gaya sebesar 100 Newton. Itu katrol bergerak. Yang berikutnya adalah katrol majemuk. Katrol majemuk itu adalah rangkaian dari beberapa katrol, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 10. Nah, salah satu contohnya seperti ini, salah satu cara merangkai katrol yang kita sebut sebagai katrol majemuk ini. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menentukan keuntungan mekanik katrol majemuk? Nah, seandainya katrol majemuk itu saya beri beban 100 Newton, maka beban 100 Newton itu ditanggung oleh 4 tali. 1, 2, 3, 4. Maka beban itu ditanggung rata oleh 4 tali itu, sehingga masing-masing tali itu hanya kebagian 25 Newton, sehingga untuk menahan benda ini kita hanya cukup mengeluarkan gaya sebesar 25 Newton. Nah, berapa keuntungan mekaniknya? Seperti yang sudah kita pelajari, keuntungan mekanik itu dirumuskan W per F, maka keuntungan mekanik katrol majemuk ini adalah 4. Tetapi gampangnya untuk menentukan keuntungan mekanik katrol majemuk itu seperti ini. Lihat saja jumlah tali yang menanggung beban itu. Kalau jumlah tali yang menanggung beban itu ada 4, berarti keuntungan mekaniknya 4.
cara lebih mudah lagi, hitung saja jumlah katrolnya. Kalau jumlah katrolnya ada 4, berarti keuntungan mekaniknya itu ada 4. Kalau jumlah katrolnya yang digunakan itu ada 6, berarti keuntungan mekanik katrol majemuk itu 6, dan seterusnya. Oke, ini video yang kedua dari rangkaian pembicaraan kita tentang pesawat sederhana. Semoga kalian bisa dengan mudah memahami, dipahami, ya tidak usah dihafalkan, barang ini gampang. Kita nanti akan ketemu lagi di video yang ketiga. Selamat belajar. Sampai ketemu di video yang ketiga.